Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayah. Alhamdulillah, ayah bunda pejuang garis dua yang dirindu surga, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla marilah senantiasa tidak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, yang apabila kita hitung maka demi Allah kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Dan kenikmatan yang paling luar biasa adalah kenikmatan iman dan Islam yang tidak Allah berikan kepada setiap hambanya. Hanya hambanya yang terpilih saja yang akan mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, kepada tabi'in, kepada tabi'in, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda pejuang garis dua yang dirindu surga, izinkan pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mufti, selaku praktisi terapi langit sekaligus founder dari komunitas garis dua dengan doa, sebuah komunitas positif yang insya Allah akan kita manfaatkan bersama sebagai sebuah sarana atau wadah meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Sebuah komunitas yang akan kita manfaatkan untuk mencari cinta dan ridhonya Allah Azza wa Jalla dengan cara saling mengajak kepada kebaikan, saling memberikan nasihat, saling mengingatkan untuk berbuat kebaikan, dan saling mengingatkan untuk mencegah dari hal-hal yang mungkar. Yang apabila ini semua kita jalankan, kita praktekkan secara istiqomah, maka semoga Allah berkenan memberikan cinta dan berkahnya kepada kita semua. Yang apabila cintanya Allah sudah kita dapatkan, keberkahan dari Allah sudah kita raih, maka semoga Allah berkenan untuk mengabulkan semua doa-doa baik dan impian ayah bunda semuanya. Semoga Allah senantiasa menguatkan iman dan takwa kita. Semoga Allah limpahkan rezeki yang begitu deras mengalir. Dan khususnya pada kesempatan kali ini, semoga impian dan doa ayah bunda untuk mendapatkan keturunan bisa segera Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda pejuang garis dua yang dirindu surga, barangkali saat ini ayah bunda sudah menanti selama bertahun-tahun atau bahkan hingga belasan tahun menanti hadirnya momongan di dalam kehidupan, yang bisa jadi sudah berbagai macam cara, berbagai macam metode, berbagai usaha sudah ayah bunda lakukan, dari mulai usaha medis sampai non medis, dari mulai dengan menggunakan obat herbal tradisional atau mungkin dengan cara pijat dan lain sebagainya. Tetapi momongan belum juga hadir di dalam kehidupan. Maka ayah bunda yang dirindu surga, janganlah berputus asa. Masih ada banyak cara yang bisa ayah bunda tempuh. Yakinlah ketika Allah berkehendak, Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Oleh karena itu, kami di sini mengajak ayah bunda semuanya melalui komunitas grup garis dua dengan doa. Saya memberitahukan sebuah
kabar gembira. Ada satu metode program hamil yang barangkali saat ini belum ayah bunda praktekkan. Dan itulah metode program hamil yang akan kita terapkan di dalam komunitas Garis 2 dengan Doa, yaitu metode program hamil terapi langit. Barangkali ayah bunda saat ini belum memahami 100% apa itu metode promil terapi langit. Dan yang paling penting bagaimana cara mempraktekannya. Bunda pejuang Garis 2 yang dirindu surga, pada dasarnya program hamil terapi langit adalah sebuah metode yang kami ambil dari dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3 seperti ayat yang sudah saya sebutkan di awal pembukaan tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dari setiap permasalahan tentunya. Tidak cukup sampai di situ. Allah juga akan limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka dari ayat ini kita bisa melihat secara jelas dan tegas bahwasanya ketika kita hidup di dunia dan kita memiliki persoalan, dan sebagai manusia tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya persoalan atau masalah. Maka apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, maka Allah sudah tunjukkan solusi dan jalan keluarnya. Bagaimana solusinya? Menurut ayat tersebut, solusinya adalah dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika kita berusaha secara maksimal untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, maka yakinlah pertolongan Allah akan segera tiba. Allah akan tunjukkan jalan keluar, dan Allah akan limpahkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada dua hal di sini yang akan saya fokuskan pembahasannya. Yang pertama adalah makna masalah. Masalah dalam ayat tersebut tentunya bermakna luas, mencakup segala macam permasalahan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah masalah ayah bunda yang belum diberikan keturunan. Kemudian yang kedua adalah makna rizki. Rizki di sini juga tentunya bermakna sangat luas. Bukan hanya bermakna uang saja, bukan hanya bermakna harta saja, tetapi lebih dari itu. Bukankah kita memahami bahwa sahabat terbaik yang mengingatkan dalam kebaikan itu adalah rizki? Bukankah kita sudah memahami keluarga yang baik, yang memberikan perhatian, itu juga bermakna rizki? Dan salah satu makna rizki yang lain juga tentunya adalah keturunan yang ayah bunda impi-impikan. Maka di sini dari ayat tersebut kita dapat mengambil sebuah pelajaran yang luar biasa. Kita bisa melihat solusi yang Allah berikan. Solusinya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka itulah hakikat terapi langit. Di dalam program hamil metode terapi langit, kita akan mencoba bersama-sama untuk selalu beramal sholih, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Makna takwa tentu kita akan melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan semua larangannya. Maka dalam metode promil terapi langit, kita akan belajar bersama-sama untuk melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan, dan kita akan juga belajar bersama-sama meninggalkan apa-apa yang Allah larang. Selama 21 hari ke depan, izinkan saya bersama tim admin Garis 2 dengan Doa membersamai ayah bunda. Kita akan bersama-sama praktek, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan untuk meninggalkan hal-hal yang Allah larang, yang bisa membuat Allah murka. Mari kita tinggalkan.
pertanyaannya, kenapa kita harus mempraktekkan terapi langit ini selama 21 hari? Perlu saya sampaikan bahwasanya angka 21 ini bukanlah sebuah angka keramat, bukan juga sebuah angka yang unik. Tetapi angka 21 ini adalah berdasarkan sebuah penelitian. Banyak penelitian di luar sana yang tentunya diteliti oleh pakar, berbagai pakar psikolog dan lain sebagainya. Mereka meneliti kebiasaan manusia, yang apabila ada seseorang yang ingin memiliki sebuah kebiasaan yang baik, maka yang harus dilakukan seseorang tersebut adalah memaksakan melakukan kebiasaan tersebut selama 21 hari minimal tanpa terputus. Yang diharapkan di hari ke-22 dan seterusnya, maka kebiasaan tersebut sudah menjadi sebuah kebiasaan yang menyatu dalam diri dan jiwanya, yang tanpa diingatkan, tanpa ada panduan, sudah dilakukan secara otomatis, secara refleks. Itulah tanda sebuah kebiasaan berhasil dibentuk. Maka harus dilakukan selama 21 hari. Demikian juga yang akan kita praktekkan di dalam program hamil metode terapi langit. Kita akan mencoba mempraktekkan kebiasaan-kebiasaan baik berupa amal solih, seperti bersyukur kepada Allah, terus kemudian sedekah subuh, sholat duha, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Maka semua amal-amal baik ini kita akan coba paksakan selama 21 hari minimal. Dan diharapkan ketika ayah bunda sudah masuk ke hari ke-22 dan seterusnya, diharapkan amal-amal baik ini sudah menyatu dalam diri dan jiwa ayah bunda, sehingga walaupun sudah tidak ada lagi yang memandu, sudah tidak ada lagi yang mengingatkan, maka insya Allah semua kebiasaan baik tersebut akan refleks otomatis ayah bunda lakukan. Dan sekali lagi, inilah hakikat dari terapi langit. Kita bukan hanya melaksanakan kebiasaan baik selama 21 hari saja, tetapi standar keberhasilan promil terapi langit adalah ketika amal-amal solih ini sudah secara otomatis ayah bunda lakukan terus menerus sepanjang hidup kita. Bagi ayah bunda yang belum terbiasa menjalankan amal-amal solih, tentu mungkin ini bukan sebuah perkara yang ringan. Maka di grup komunitas Garis 2 dengan doa inilah tempat kita saling belajar. Bukan berarti saya dan tim admin Garis 2 adalah orang yang suci, orang yang bersih, bebas dari dosa. Bisa jadi Allah lebih muliakan ayah bunda. Bisa jadi justru kami dan tim admin Garis 2 yang lebih banyak dosanya. Tetapi di sini kita bukan dalam rangka menggurui, tetapi kami mengajak ayah bunda semuanya, ayo kita bersama-sama, kita belajar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dalam rangka mencari cintanya Allah. Yang apabila Allah sudah cinta kepada kita, Allah sudah berikan keberkahannya kepada kita, maka insya Allah kehamilan hanyalah soal waktu. Ayah bunda pejuang Garis 2 yang dirindu surga, meskipun program hamil terapi langit ini kami ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi ada saja beberapa peserta yang meragukan metode ini. Apakah benar-benar metode ini bisa memberikan hasil? Apakah benar-benar metode ini sudah terbukti? Ayah bunda pejuang Garis 2 yang dirindu surga, yakinlah dengan janji Allah, percayalah dengan janji Allah. Ketika Allah berjanji, Allah pasti tidak akan pernah mengingkari. Ketika Allah sudah berkehendak, maka cukup Allah katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Walaupun bunda sudah tidak yakin lagi dengan
kondisi diri yang mungkin barangkali banyak terjadi gangguan atau penyakit. Walaupun barangkali dokter sudah memberikan vonis mustahil bagi bunda untuk mendapatkan keturunan, maka ketika Allah sudah berkehendak, semuanya akan menjadi sangat-sangat mungkin terjadi ayah bunda mendapatkan keturunan. Mari kita yakini kekuatan Allah. Sudah tidak terhitung banyaknya testimoni yang kami terima. Alhamdulillah, sudah ribuan pasangan yang melalui perantara profil terapi langit ini, yang mereka selama ini sudah dalam penantian, bahkan belasan tahun hingga puluhan tahun, belum juga diberikan keturunan. Alhamdulillah, atas izin Allah, melalui perantara terapi langit, Allah berkenan memberikan momongan untuk banyak ribuan pasangan. Tidak jarang juga ada beberapa peserta yang berpikiran negatif. Ini pasti hanya sekedar modus, ini penipuan, ujung-ujungnya pasti akan diminta bayaran dan lain sebagainya. Subhanallah, ayah bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, ketika kami mencoba mendirikan komunitas garis 2 dengan doa ini, kami benar-benar luruskan niat kami hanya untuk mengharap ridhonya Allah. Kami ingin mengajak lebih banyak orang untuk bisa mencintai Allah, untuk bisa bertakwa kepada Allah. Kami sadar bahwasanya amal-amal kami sangat terbatas, dan kita semua paham betul bahwa kelak suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Maka hal yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah sejak detik ini, mulai saat ini, sebelum terlambat, mari kita selalu menambah bekal kita. Dan bekal terbaik adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ayah bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, bagi sebagian kita, praktek profil terapi langit selama 21 hari mungkin terasa sangat cepat. Tetapi bagi sebagian yang lain, merasakan mempraktekkan profil terapi langit selama 21 hari tanpa putus, itu merupakan sebuah praktek yang cukup berat untuk dilaksanakan. Dan memang benar adanya, berdasarkan pengalaman dan pengamatan kami bersama tim admin garis 2 dengan doa, melihat banyaknya peserta yang seolah melihat terapi ini di awal begitu mudah untuk dipraktekkan. Tetapi pada faktanya, ketika mereka mulai mempraktekkan hari demi hari, metode demi metode, maka ternyata mereka mulai menyadari bahwa praktek terapi langit ini tidak semudah yang mereka bayangkan. Ada saja godaan-godaan dari syaitan yang mengajak untuk lebih memilih meninggalkan grup. Ada saja rasa was-was, pikiran negatif, perasaan tidak menentu, hingga efek-efek lain semacam sakit kepala, badan lemas, pusing, mual, dan lain sebagainya. Ketika kelak ayah bunda mempraktekkan profil terapi langit dan merasakan rasa was-was, rasa tidak tenang, hati gelisah, pikiran negatif, mulai putus asa, pesimis, tidak yakin kepada Allah akan memberikan keturunan, tidak yakin terhadap diri sendiri, dan berbagai macam efek selama melaksanakan terapi, maka mari kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena jelas semua itu adalah berasal dari bisikan syaitan yang mengajak ayah bunda untuk lebih bermalas-malasan. Karena di dalam metode profil terapi langit ini, kita akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Kita akan meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah, yang semua itu sangat-sangat dibenci oleh syaitan. Sehingga mari kita lawan semua rasa malas yang menghinggapi. Kita harus terus semangat
mari kita ingat impian kita lagi. Ingatlah impian ayah bunda memiliki buah hati yang bukan hanya sekedar menjadi aset dunia saja, tetapi yakinlah bahwa buah hati kita kelak akan menjadi aset akhirat kita, kelak akan menjadi penolong kita, memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya. Dan inilah niat yang harus benar-benar kita luruskan. Ayah bunda pejuang garis 2 yang dirindu surga, yakinlah, percayalah atas segala janji-janji Allah, yang apabila Allah sudah berjanji, maka demi Allah, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Yakinlah pertolongan Allah akan datang. Meskipun barangkali bunda tidak yakin terhadap diri sendiri, tidak yakin akan mendapatkan karunia buah hati karena mungkin faktor sakit tertentu, keluhan tertentu, atau barangkali dokter sudah memberikan vonis mustahil bagi bunda untuk mendapatkan keturunan karena faktor-faktor tertentu. Maka demi Allah, ketika Allah sudah berkehendak, Allah cukup katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Tidak ada yang tidak mungkin. Jangan gunakan logika ketika kita mempraktekkan terapi langit ini, tetapi yakinlah Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Pencipta. Semoga melalui perantara promil terapi langit ini, ayah bunda bisa mendapatkan keturunan buah hati yang mungkin selama ini ayah bunda impi-impikan dan nanti-nantikan selama belasan tahun atau bahkan puluhan tahun. Jika kelak Allah berkenan memberikan keturunan bagi ayah bunda melalui perantara promil terapi langit, maka bersyukurlah kepada Allah. Dan promil terapi langit ini hanya sebagai sebuah wasilah atau perantara saja. Semuanya adalah karunia dari Allah Azza wa Jalla. Tetapi jika ternyata ayah bunda sudah mempraktekkan selama 21 hari, tetapi Allah juga belum kunjung memberikan buah hati ke dalam rahim bunda, maka bersabarlah dan percayalah, Allah sudah menentukan takdir terbaik untuk ayah bunda. Allah lebih tahu kapan waktu yang terbaik bagi ayah bunda untuk mendapatkan buah hati. Dan barangkali Allah ingin melihat sampai di mana kesabaran ayah bunda di dalam menanti buah hati. Allah masih rindu doa-doa ayah bunda. Allah masih kangen dengan doa ayah bunda yang selama ini setiap malam, setiap sholat ayah bunda panjatkan. Maka teruslah berpikir positif. Yakinlah kelak pertolongan Allah akan tiba. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di komunitas garis 2 dengan doa, program hamil metode terapi langit. Semoga Allah berkenan mengabulkan impian ayah bunda mendapatkan keturunan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.